Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa dan tetap semangat. Sebelum kita ibadah, kita perhatikan 5 hal ini ya. Yang pertama, sudah mandi dan sudah berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan siapkan persembahannya. Titip pada papa mamanya ya. Yang keempat, kedamaian. Yang keempat, mari semua memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, mari papa dan mama dampingi setiap anak-anak untuk beribadah online. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat beribadah kembali di Sekolah Minggu Online GKKD Jakarta, Kings Generation. Jumpa lagi dengan Kakak Damai dan Kakak Ruth. adik-adik. Mari kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan hati kalian, ajak mama dan papa, abang dan adik kalian. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan. Berkati kami sepanjang ibadah. Tuhan hadir. Tuhan melawat kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Mari adik-adik kita memuji Tuhan semuanya yang semangat, yang sukacita. Yeay. Kita bangkit berdiri. Yeay. Kita katakan masa depan sungguh ada. Yeay.
senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus terserah.
Nanti persembahannya disiapkan, dititipkan ke mama atau papanya. Kita satukan hati, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk makanan minuman setiap hari, untuk papa mama, adik kakak, keluarga kami, sekolah kami, untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk pertolongan-Mu yang ajaib, untuk semua berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memberi persembahan, Engkau yang memberkati supaya berguna bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat memberi. Selamat Tuhan Yesus memberi. memberkati. Adik-adik, kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua duduk kembali yang baik. Kita tenangkan hati kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berbicara kepada kami. Roh Kudus buat kami mengerti, supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah orang yang dapat dipercaya. Pertanyaannya, siapakah orang yang dapat dipercaya itu? Kakak Linda kah? Atau adik-adik semua di rumah dapat dipercaya? Alkitab menceritakan salah seorang tokoh Alkitab, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau kakak sebut namanya kalian pasti ingat. Kisah yang menimpa hidupnya. Dia 12 bersaudara. Tapi 11 keluarganya, abang-abangnya tidak senang sama dia. Ingat siapa? Dia pernah dibuang ke sumur. Dia pernah diperlakukan tidak baik. Bahkan ketika dia diberikan jubah yang maha indah dari bapaknya, abang-abangnya tidak suka sama dia. Dia dibuang ke sumur. Tahu siapa? Betul. Yusuf. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Adik-adik nanti baca di rumah. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya kan? Oke, pegang Alkitabnya. Buka Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Karena banyak pasalnya, Kakak Linda akan ceritakan. Adik-adik nanti baca di rumah. Dalam kisah ini, Yusuf ketika itu dia pernah masuk penjara. Karena apa? Apakah dia karena mencuri?
Atau karena dia apa ya kira-kira teman-teman? Oh, berantem. Tidak. Yusuf masuk penjara karena perempuan ini. Perempuan ini dia memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi orang yang dapat dipercaya, Tuhan katakan dimanapun dia berada, dia akan tetap bisa dipercaya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Ini ketika Yusuf dalam penjara. Ketika dia di dalam penjara, Alkitab menceritakan bahwa Yusuf dalam penjara, dia diangkat menjadi wakil penjaga penjara. Bayangkan adik-adik, dia di penjara karena difitnah. Tapi kan si kepala penjara di situ kan nggak tahu ini orang difitnah atau apa. Pokoknya udah masuk penjara. Tapi nyatanya dengan sikap Yusuf yang begitu baik, kepala penjara itu melihat memang ini orang baik. Lalu dia diangkat menjadi wakil kepala penjara. Nah, lihat. Yusuf duduk manis. Dia di penjara bersama dua orang lain sama-sama tahanan di situ. Yang satu pada suatu malam mereka bermimpi. Dua orang ini bermimpi. Dua orang yang sama-sama di penjara dengan Yusuf itu, dia bermimpi. Yang satu bermimpi begini. Dia bilang, aku bermimpi. Jadi dua-duanya sedih. Yusuf, lihat ya, kalau orang yang baik hati dia akan tanya, kamu kenapa? Kenapa muka kalian murung? Kami tadi malam bermimpi katanya. Lalu waktu dibilang, ceritakan mimpinya. Dia kan pikir, kan belum kenal Yusuf ya, tapi dia akhirnya menceritakan. Ya seperti biasa lah ngobrol-ngobrol ya. Kalian juga di rumah punya teman kan? Pasti ngobrol banyak hal. Nah, si juru roti ini dia cerita, juru minum. Dia bilang gini, tadi malam aku bermimpi. Aku memeras anggur untuk raja. Tapi setelah aku memeras anggur, lalu aku memberikan kepada raja minuman anggur itu. Lalu Yusuf menceritakan mimpinya, mengartikan mimpi dia. Katanya, dalam 3 hari ini engkau akan dipanggil keluar. Dan engkau akan dikembalikan kepada pekerjaanmu yang semula, yaitu juru minum raja. Teman-teman, saat itu juru minum itu adalah pekerjaan terhormat. Dan dia dikembalikan. Lalu karena dia senang sekali, akhirnya aku akan kembali kepada tugasku, kepada pekerjaanku yang mungkin kalau sekarang jabatannya bagus ya, juru minum raja ya, mungkin gajinya besar. Nah, waktu dia gitu, yang satu nih yang lagi murung dia duduk, dia sedih kan, lalu dibilang begitu, dia gini duduk sedih, terus dia ini mimpinya juru minum nih hebat nih, dikembalikan. Aku juga mimpi. Lalu bilang, aku juga mimpi, aku udah ceritakan mimpinya. Dia bilang, oke silakan ceritakan mimpinya. Dia bilang, aku bermimpi aku bawa sebaku roti. Dia bilang gini, waktu aku bawa roti banyak sekali untuk raja, tiba-tiba ini 3 bakul roti ya, 1 bakul, 2 bakul, 3, banyak sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba datang burung Raja Wali, memakan roti yang ada di kepalanya dan menumpahkan semuanya. Lalu dia katakan, itulah mimpiku. Apa ya artinya? Lalu Yusuf berpikir, karena Yusuf tahu, Roh Kudus beritahu kepada dia, mimpi yang tukang roti itu mimpi yang buruk. Dia bilang, dalam 3 hari ini engkau dipanggil. Dia senang, tapi engkau akan dihukum gantung. Dan itu jadi kenyataan. Dalam 3 hari setelah itu, juru minum dipanggil, lalu dikembalikan kepada tugasnya. Dan juru roti itu juga dipanggil, tapi dia dihukum. Dia diikat tangannya, dia dihukum. Teman-teman, apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu, mimpilah Fir'aun. 2 tahun setelah itu, Fir'aun bermimpi. Pada suatu malam, Fir'aun berdiri di depan sungai Nil. Dia bermimpi ketika dia sedang tidur, terbangun dia. Lalu dia berdiri di depan sungai Nil. Tampaklah kepada Fir'aun ada 7 lembu yang sehat, bugar. Lembunya Fir'aun langsung melihat, wow, ada 7 lembu yang hebat. Tapi tiba-tiba muncullah lembu sapi yang badannya buruk sekali, kurus. Coba adik-adik lihat. Ya, adik-adik lihat. Dari yang gemuk tiba-tiba muncul yang buruk.
Dan itu menggelisahkan hatinya Firaun. Dalam hatinya, apa artinya mimpi ini? Dan tidak lama kemudian dia melihat lagi ada 7 bulir gandum. Warnanya mungkin kuning bagus, kuning emas. Dia lihat, oh ada 7 bulir gandum yang begitu bagus. Tapi sesaat lagi muncul 7 bulir gandum yang layu. Dan angin timur membuat akhirnya bulir gandum yang bagus tadi gerontok semuanya, gugur semuanya. Itu menggelisahkan hatinya Firaun. Dan dia tidak bisa tertidur. Pagi-paginya dia bangun. Dia bilang gini, aku bermimpi. Mungkin dia ngomong begini kepada rajanya. Hai semua rakyatku dan orang-orang berilmu, aku bermimpi tadi malam. Mungkin dia ngomong seperti itu. Tapi Alkitab mencatat, adik-adik nanti baca. Alkitab mencatat dikatakan tidak satu orang pun ahli-ahli yang ada di kerajaan Firaun. Mereka bisa mengartikan mimpi itu. Tidak ada. Lalu Firaun menjadi sedih dan ketakutan. Tiba-tiba juru roti itu ingat. Juru minum itu ingat. Dia bilang gini, ya Tuanku Raja, aku harus memberikan kesaksianku. Waktu aku dalam penjara, diceritakanlah Yusuf yang ada dalam penjara itu. Adik-adik bayangkan 2 tahun kemudian. Berarti waktu Yusuf menceritakan kisahnya masih 2 tahun di dalam penjara dia. Waktu yang lama. Tapi Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Dia tidak menjadi marah walaupun 2 tahun dalam penjara. Lalu kata Raja Firaun begini. Oh, panggil si Yusuf itu. Aku mau ketemu. Karena dia pengen tahu dong, kan bayangin gak ada yang bisa menemukan. Akhirnya di Alkitab dikatakan Yusuf dipanggil. Disuruh berpakaian rapi, dicukur rambutnya, dia mandi, disuruh berpakaian rapi. Lalu Yusuf menghadap Firaun. Perhatikan cara Yusuf berat. Dia sujud. Lihat gambarnya. Ada tentara-tentara yang menjaga, takutnya Yusuf melakukan sesuatu. Tapi dikatakan Yusuf dia sujud. Lalu Firaun berkatakan seperti ini. Hai Yusuf, benarkah yang dikatakan orang bahwa engkau tahu mengartikan mimpi? Bahwa aku bermimpi tadi malam? Yusuf berkata demikian. Bukan aku ya Raja, tapi sekali-kali Tuhanku yang memberitahukan kepadaku. Yusuf orang yang rendah hati. Bukan hanya dapat dipercaya, tapi dia rendah hati. Perhatikan adik-adik. Ketika dia mengatakan demikian, roh Tuhan bekerja atas Yusuf. Dan dikatakan apa? Firaun menceritakan mimpinya. Aku bermimpi yang tadi. 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus, 7 gandum yang hebat, dan 7 gandum yang kurus. Dan semuanya itu dimakan. Lalu Yusuf mengatakan, ya Tuanku Raja, 2 mimpi itu memiliki arti yang sama. 7 lembu itu mengatakan 7 tahun. Dan 7 bulir itu sama-sama 7 tahun. Tuhanku memberitahu kepada Tuanku Raja bahwa akan terjadi di depan ini 7 tahun masa kelimpahan. Dan setelah itu 7 tahun masa kekeringan. Yusuf menerangkan tepat seperti yang Tuhan taruhkan di pikirannya. Adik-adik, luar biasa bukan? Ketika engkau mengandalkan kepada Tuhan, Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Kita mencatat hari ini kan malam itu Firaun mimpi. Firaun mimpi di kamarnya, Yusuf juga ada di kamar penjara. Tapi setelah itu, besok paginya Yusuf dipanggil sama Firaun. Dan hari itu juga Yusuf dalam hitungan menit Tuhan mengganti posisi Yusuf. Yusuf tadinya masih narapidana di penjara. Tapi saat itu setelah dia mengartikan mimpi, Tuhan mengangkat dia tinggi. Dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Alkitab mencatat dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Sama kedudukannya dengan Firaun. Yang membedakan hanya apa? Hanya kursi kata Firaun. Materainya Firaun diberikan kepada Yusuf. Dan dikatakan apa yang dikatakan Yusuf semua harus dilaksanakan. Dan semua di kota Mesir, seluruh Mesir, tidak boleh ada yang mengerjakan apapun tanpa sepengetahuan Yusuf. Luar biasa.
Tuhan akan mengangkat engkau adik-adik. Tuhan akan mengangkat Kakak Linda ketika Kakak Linda menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita tahu kita dapat dipercaya sama Tuhan atau tidak? Kita bisa lihat lingkungan kita percaya nggak sama kita. Kalau lingkunganmu percaya kepadamu, keluargamu percaya kepadamu, tunggu waktunya Tuhan meninggikan engkau luar biasa. Amin. Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di sana dan terjadi tepat seperti yang dikatakannya. 7 tahun kelimpahan, waktu kelimpahan. Yusuf mengumpulkan semua hasil panen susu, semua hasil panen gandum yang ada di seluruh Mesir dikumpulkan. Bahkan dikatakan tak terhitung lagi banyaknya. Tadinya dihitung, 1 lumbung, 2 lumbung, 1 lumbung misalnya berapa ratus kintal. Nggak bisa lagi dihitung, saking banyaknya. Lalu Yusuf katakan sudah tidak usah dihitung, saking banyaknya. Tibalah 7 tahun kekeringan. Ini titiknya. Perhatikan adik-adik, ini titiknya. 7 tahun kekeringan tiba-tiba. Setelah kekeringan, keluarganya Yusuf yang menjual dia, yang memasukkan dia ke dalam sumur, yang benar-benar ingin membunuhnya. Dikatakan mereka kelaparan. Keluarga ini, keluarga besarnya Yusuf, dan masih ada bapaknya Yusuf, kelaparan. Mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Pertama sekali kunjungan pertama mereka datang ke Mesir, Yusuf langsung mengenali 10 orang kakaknya yang datang itu. Karena satunya tinggal, kan 12 tadi ya, 11 yang jahat, 10 orang yang datang ke Mesir. Yang satu tinggal sama bapaknya, jaga bapaknya. Lalu Yusuf melihat, ketika dia melihat saudaranya, dia ingat. Lihat, dia menutup mukanya karena dia begitu sedih. Dia bilang, keluargaku selamat. Nah ya, kalau orang baik, teman-teman, perhatikan. Waktu ngelihat, padahal kakaknya jahat kan, dia nggak ngomong gini, awas ya. Tidak. Dia malah menangis karena dia katakan, aku rindu kepada keluargaku. Kedatangan pertama demikian. Lalu mereka pulang, singkat cerita ya, mereka pulang bawa gandumnya. Lalu datang lagi karena mereka kelaparan lagi. Lalu Yusuf bilang 1 orang ditahan ya, 9 boleh pulang. Tujuannya apa? Karena dia rindu ketemu adiknya. Yusuf masih punya adik 1 yang bungsu. Ya, pulang. Lalu waktu pulang, tiba-tiba kelaparan lagi sudah berapa tahun. Akhirnya mereka datang lagi. Kata kakak bapaknya bilang begini, kamu pergi lagi. Kami nggak bisa pak, kami nggak bisa pergi kalau tidak bawa adik bungsu kami. Dan akhirnya diizinkanlah adik bungsunya ikut. Tapi bapaknya bilang begini, bapaknya Yakub bilang begini, bawalah anak itu, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia sudah tidak ada harapan. Walaupun keluarga Yusuf tidak ada harapan, tapi ada satu Yusuf yang memberikan janji Tuhan genap atas keluarganya. Amin. Hanya dibutuhkan 1 orang untuk penggenapan firman Tuhan. Adik-adik, biarlah Tuhan mendapatkanmu, mendapatkan kakak Linda, menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kedatangan kedua, keluarganya datang. Dan Yusuf melihat adiknya datang. Wah, dia senang sekali. Dia bilang, adikku datang. Lalu apa yang Dia peluk adiknya. Orang kaget, keluarganya datang. Kok begini? Dia bilang gitu. Dan dia memperkenalkan dirinya. Ini aku Yusuf, yang dulu kau buang, kau jual ke Potifar. Pasti kakaknya bilang begini, ketakutan semua. Lalu ada yang sujud. Kata Yusuf, jangan takut. Engkau memang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan membalikannya menjadi kebaikan. Adik-adik, jangan takut kalau di sekolahmu ada yang jahat kepadamu. Mereka melihat jahat, tapi Tuhan membalikannya menjadi kebaikan bagimu. Percaya itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Amin. Dan apa yang terjadi? Apakah hanya seperti itu? Tidak. Yusuf langsung menangis. Dia menangis, peluk keluarga satu-satu. Kakaknya pun pada ketakutan. Memang peluk, tapi takut. Takutnya tiba-tiba gue dipukul. Itulah kalau kita pernah jahat ke orang, kalau gak minta maaf begitu, pasti ada rasa bersalah, rasa takut. Yusuf langsung peluk. Dia bilang, masih sehatkah Bapak? Masih sehatkah Bapak? Semua sehat-sehat. Semua dikasih tahu. Dia bilang, segera pulang. Panggil Bapak. Mereka dengan senang hati mereka pulang. Dan apa yang terjadi itu teman-teman, adik-adik. Bukan hanya jemput Bapak, tapi Fir'aun mendengar. Bayangkan nih, Fir'aun ini terkenal jahat ya. Tapi karena Yusuf, hati Fir'aun yang begitu jahat diubahkan oleh Tuhan. Kata Fir'aun, jemput keluargamu. Pakai kereta kencana. Jemput, jangan sampai. Akhirnya dijemputlah keluarganya Yusuf. Semua bapaknya gak mau. Dia bilang enggak. Tidak usah. Tapi ketika
abang-abangnya bilang gini, lihat itu kereta kencana, itu miliknya Yusuf. Dan bapak dijemput oleh kereta itu. Adik-adik, bapaknya langsung membuka matanya. Dia bilang, oh benar anakku Yusuf masih hidup. Dia langsung pergi tidak berlama-lama. Dia langsung pergi bawa keluarganya. Dia bawa keluarganya. Lalu apa itu terjadi? Sampailah bapaknya ketemu. Coba lihat adik-adik. Pertemuan yang begitu indah. Seorang bapak yang sudah begitu tua. Yang tidak berharap mungkin akan ketemu dengan anaknya. Tapi satu anak itu yang bernama Yusuf. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dia menggenapi firman Tuhan lewat hidupnya. Dia peluk bapaknya. Dua-dua saling menangis. Ini bukan menangis sedih karena apa? Tapi ada sukacita yang besar yang dia rasakan. Amin adik-adik. Engkau orang yang dapat dipercaya. Dan engkau dapat memberikan sukacita kepada keluarga. Ada 3 hal orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, orang yang ada 3 bukan 3 hal maksud Kakak Linda. Ada 3 karakter yang terlihat di dalam orang yang dapat dipercaya. Yang pertama adalah dia penuh kasih. Yusuf penuh kasih, dia tidak membalas dendam kepada keluarganya. Yang kedua, rela berkorban. Yusuf duluan pergi ke Mesir. Sesuai dengan janji Tuhan. Dia pergi walaupun dia tidak melihat janji itu iya atau tidak. Kenyataannya dia dibuang, dia jadi pembantu, dia di penjara. Tapi dia terhadap janji Allah. Yusuf tidak ragu. Yang terakhir, Yusuf hidup kudus. Ketika istri Potifar mengganggu dia tidak kompromi dengan dosa. Amin. Amin adik-adik. Alkitab mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Kakak Linda juga. Kita berdoa. Adik-adik, siapa di sini yang pertama sekali mengikuti ibadah di sini? Ibadah online. Dan engkau tidak tahu apakah engkau orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Atau engkau tidak yakin di hatimu ada Yesus atau tidak. Sebab semua yang dilakukan Yusuf, kalau tidak ada Yesus, dia tidak bisa lakukan itu. Kakak Linda tidak bisa menjadi orang yang dapat dipercaya kalau tidak ada Yesus dalam hati Kakak Linda. Yuk, yang baru pertama kali, kalau engkau tidak yakin ada Yesus dalam hatimu, Kakak Linda ajak kalian untuk berdoa, mengundang Yesus masuk dalam hati. Mau? Tundukkan kepala. Kita akan berdoa, ikuti Kakak Linda berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak tahu apakah Engkau ada di hatiku atau tidak. Hari ini aku minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Aku mau menjadi orang yang dapat Engkau percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku mau dosaku diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Adik-adik, engkau tadi mengatakan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Hari ini pegang dadamu. Di hatimu ada Yesus. Dan mulai hari ini Roh Kudus akan memimpin engkau kepada kebenarannya, supaya engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Di rumah, di tetangga, di sekolah, kemanapun kau pergi, engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Adik-adik semuanya, kita angkat tangannya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih kami selesai ibadah hari ini. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Di rumah, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa Tuhan, kami sehat karena Tuhan. Kami pintar karena Tuhan. Semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah menyertai Engkau, melindungi Engkau, dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya. Amin. Amin adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 20a.
Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Jangan lupa dihafal ya adik-adik dan dilakukan. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Maya dan Kakak Vera. hari ini kita ngomong ngapain sih Kak? Wow, hari ini kita bertemu lagi membuat sesuatu yang luar biasa kakak. Wah, apa Nah, itu? Tapi sebelum itu kita beritahu dulu sama adik-adik peralatan apa yang akan kita. Apa aja Kak Vera? Nah, pertama gelas. Oke. Nah, gelasnya boleh plastik ya kakak ya. Yang ada di rumah saja adik-adik. Kemudian ada gelas kaca. Dan kemudian jangan lupa air. Isi air apa saja. Nah, dan satu lagi kertas. Kertas bekas saja. Gak usah kertas yang baru ya. Nah kakak Maya, tema kita hari ini tentang apa tadi ya kakak firman Tuhan berkata. Orang yang dapat dipercaya Kakak Vera Oke, kalau orang yang dapat dipercaya katanya akan mendapat berkat. wow luar biasa. Kakak Maya mau nggak jadi orang percaya? Mau dong Kakak Vera. Kakak Vera juga mau karena berkat kita akan melimpah. Nah sekarang eksperimen kita adalah, nah anggap ini kertas ini adalah kita kakak Maya. Oke Ya? Kakak Vera. Nah kita lipat bagi dua. Nah sudah kita lipat bagi dua adik-adik. Gak usah pakai gunting. Nah ditekan saja kertasnya kemudian dirobek. Nah oke. Sudah itu sudah kita bagi dua. Nah ini seperti kita ya kakak Maya ya. Iya Kakak Oke. Vera. Nah sekarang gelasnya kita tidurkan. Nah kertas ini adalah ibarat kita. Coba kita taruh di sini. Nah karena kita sudah di dalam Tuhan, berarti kata Tuhan kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Apapun itu tugas kita, mau sedikit, mau banyak, Tuhan akan memampukan kita kakak Maya. Oke Kakak Vera. Kakak Maya pernah nggak alami apa yang tadi firman Tuhan bilang? Pernah dong. Di waktu saya bekerja, saya mendapat kesulitan, tapi saya meminta pertolongan dari Tuhan dan saya pun bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaan saya. Wow, luar biasa kakak Maya. Nah sekarang ini kita, ibaratkan kita. Kemudian tadi kakak Maya katanya dipercayakan oleh bosnya, dipercayakan oleh pimpinannya. Nah tanggung jawab. Coba kita taruh di sini kakak Maya. Kira-kira bisa nggak kakak Maya menahan ini? Bisa nggak kertas ini menahan ini? Coba. Kayaknya nggak bisa sih Kak. Coba. Atau bin salabin? Tidak ada ya di dalam Tuhan bin salabin. salabin. Oke coba. Wah, Gak bisa kakak Maya. Jadi bagaimana kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita bisa mendapat tanggung jawab atau dapat dipercaya apa yang harus kita lakukan. Nah kakak Maya, dari kertas ini tadi coba kita bentuk. Mau gak dibentuk sama Tuhan? Mau Kakak Vera? Rajin berdoa, rajin firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, rajin membantu. Nah caranya kita lipat-lipat kakak Maya. Yuk kita lipat-lipat. Nah kita lipat kayak bikin kipas kakak Maya. Oke. Nah adik-adik boleh ya dibuat ya. Nah ikutin kakak Maya dan kakak Vera ya. Oke. Nah kita lipat terus. Nah, nanti apa yang terjadi? Apakah kita yang sudah di dalam Tuhan mampu dan dapat dipercaya oleh tugas yang diberikan kepada kita? Oke. Sudah kakak Maya? Oke, Wah sebentar lagi kakak Maya. Kakak Vera juga sebentar lagi. Nah kakak Vera sudah jadi kakak Maya. Oke, Gak apa-apa kakak Maya Vera. lanjut aja. Nah adik-adik, nah kertas ini adalah kita. Kalau kita sudah dibentuk berarti kita bisa melakukan apapun tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Oke sekarang kakak Maya, kakak Vera dulu ya. Oke. Nah kakak Vera mau taruh di sini. Kira-kira bisa nggak ya menampung apa yang ditaruh di atasnya? Wow, hebat, luar biasa. Sekarang kadang ada tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui orang tua kita, melalui bos kita, melalui apapun yang Tuhan berikan tanggung jawab itu. Kamu bisa dipercaya nggak kakak Bisa Maya? dong, Oh Kakak. boleh. Sekarang kita coba kita isi ya. Wah bisa nggak ya? Wow, wow hebat ya. Wow,
Oke, sekarang Kakak Maya coba. Nah, Kakak Vera sudah, sekarang Kakak Maya. Nah, coba. Nah, Kakak Maya. Yes. Wow, ternyata bisa berdiri. Oh, hebat. Nah, sebentar Kakak Maya. Iya. Kita coba ya. Wow. Wow, Oh, bisa diberi tanggung jawab. Makin lagi diberi tanggung jawab lagi. Wow, makin banyak diberi bertanggung jawab. Semua yang diberikan tanggung jawab kepada kita, kita dapat dipercaya Kakak. Iya Kakak Vera. Jadi bagaimana Kakak kalau kita menjadi anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan? Kita harus dapat dipercaya supaya kita menjadi berkat. Wow, berkatnya apa saja ya? Macam-macam ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mustahil di dalam Tuhan ya. Asal kita berdoa dan kita selalu dengar-dengaran dan kita selalu taat, kita bisa dapat dipercaya. Dan berkat kita akan melimpah. Kita menjadi orang sukses nanti kalau kita sudah besarnya ya. Seperti Kakak Maya, luar biasa sukses. Sama Kakak Vera juga sukses. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oke, dadah adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Selamat mencoba.